Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kevin Dix sudah ambil sumpah bersama dua pemain timnas wanita Estella Lopati dan Lea Neatomu di Denmark. Erick Thohir sendiri saat ini tengah berupaya agar Kevin Dix bisa tampil saat melawan Jepang. Kehadiran Kevin Dix memang agak sedikit melegakan bagi lini belakang timnas Indonesia yang kemungkinan gak akan diperkuat oleh Miss Hilgers yang masih cedera hamstring. Kalau untuk Ole Romeni kami belum tahu ya, sebab Olehnya sendiri aja belum ke Indonesia ya. Bahkan begitu juga dengan Mauro Zylstra. Nah, untuk Zylstra ini agak unik nih. Zylstra mengaku sudah dihubungi pihak PSSI, tapi Erick Thohir maupun Arya Sinulinga mengaku belum melakukan kesepakatan apapun dengan Zylstra. Nah lo, terus siapa tuh pihak PSSI yang katanya menghubungi Zylstra? Nyelongcong amat ya, nggak izin dulu sama ketum. Tapi memang benar, PSSI melalui Sekjen PSSI Yunus Nusi bersama Menpora Dito Aryo Tejo menegaskan jika PSSI memang tengah mencari striker dan sudah dapat. Tapi saat ini memang belum bisa disebutkan ya. Nampaknya PSSI mulai ngebut nih mempersiapkan pemain-pemain untuk timnas Indonesia khususnya di lini depan dan lini belakang. Sebab kesempatan timnas Indonesia untuk main di Piala Dunia itu sebenarnya mungkin ini yang terbesar ya, sebab Indonesia sudah ada di round 3, tinggal satu langkah lagi untuk bisa tampil di Piala Dunia sepanjang sejarah. Kenapa demikian? Karena di edisi selanjutnya Indonesia ini diprediksi akan sulit masuk Piala Dunia. FIFA sendiri sudah mengumumkan nih negara-negara tuan rumah Piala Dunia selanjutnya. Seperti di 2030 Piala Dunia itu digelar di 6 negara 3 benua, yakni Spanyol dan Portugal sebagai Eropa, Maroko sebagai negara Afrika, dan Argentina, Uruguay, serta Paraguay sebagai negara Amerika. Sementara Piala Dunia 2034 sudah dipastikan diambil oleh Arab Saudi sebagai tuan rumah. Jadi memang sudah dipastikan Indonesia ini harus mati-matian lolos Piala Dunia saat ini. Sebab untuk masuk Piala Dunia secara gratis menjadi sebagai tuan rumah ini sudah tertutup. JFA Jepang resmi merilis skuad yang akan dipakai melawan timnas Indonesia. Jelas ini buat kami tim dengan super mewah di Asia. Meskipun tanpa Ayase Ueda, striker utama mereka yang cedera, tapi tetap tim ini tim yang sangat mengerikan dan bukan tim kaleng-kaleng. Dari 28 pemain yang dibawa ini bisa bilang all star semua ya. Cuma beberapa orang saja yang bermain di liganya Jepang, sisanya main di Eropa semua cuy. Nampaknya Jepang gak main-main ya di laga ini, meskipun mereka ini sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia entah sebagai juara grup ataupun runner up. Tapi rupanya Moriyasu tetap menargetkan 3 poin di laga ini. Jadi seperti yang pernah kami katakan, gak ada satupun yang bisa membantu timnas Indonesia kecuali Indonesia itu sendiri dan rakyat Indonesia sendiri. Sebab faktanya gak ada satupun negara yang mau membantu Indonesia, cuma janji manis semata, bener kan? Buat kami tentu saja lawan Jepang ini lawan yang paling berat. Tapi ini sebagai ujian mental juga sih buat para penggawa timnas Indonesia. Sebab jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, lawan yang jauh lebih tangguh dari Jepang sudah menunggu. Jadi bulatkan tekad, perkuat semangat, satukan doa demi lambang Garuda. Ayo Indonesia, bisa! Sementara di timnas U20 asuhan Indra Syafri, drawing sudah digelar ya untuk Piala Asia U20. Ini timnas Indonesia ini ada di grup yang bisa dibilang membagongkan dan menjengkelkan buat kami. Buat kami ini tuh seperti disengaja oleh AFC lo ya. Indonesia U20 ini dikelilingi negeri Timur Tengah. Ada Uzbekistan dari Asia Tengah,
dan 2 negara Asia Barat, yakni Yaman dan Iran. Yang diuntungkan tentu saja adalah Qatar yang ada di grup A bersama tuan rumah Cina, Kirgistan, dan Australia. Praktis cuma Australia saja yang saingan utama Qatar. Dan grup maut menurut kami ada di grup B yang diisi 2 raksasa Asia, Jepang dan Korea Selatan yang diapit oleh Suriah dan Thailand. Sementara grup yang serata atau merata ada di grup B yang diisi Irak, Yordania, Arab Saudi dan Korea Utara. Ya, mau gimana lagi? AFC kan diisi orang-orang Timur Tengah dan memang negara Timur Tengah kan lagi selek nih sama Indonesia. Jadi ya pastilah Indonesia ini dijadikan korban lah sama mereka. Dan tahukah kalian, jika tim dengan ranking yang paling rendah di Piala Asia U20 ini lagi-lagi Indonesia. Apa artinya? Dengan ranking terendah di Piala Asia U20 tapi bisa nangkring di putaran final dan melewati tim-tim dengan ranking di atasnya, ini buat kami pencapaian yang luar biasa dan kerja keras yang luar biasa dari Erick Thohir bersama pasukannya. Sekarang kita bahas soal pertransferan duniawi sepak bola Liga Wakanda nih yang udah mulai rame nih. Yang pertama dari PSIS Semarang. Kemarin kita udah bahas beberapa bek asing yang kemungkinan akan direkrut oleh PSIS Semarang. Nah sekarang pun ada tambahannya lagi nih. Masih seputaran bek tengah juga sih. Yang pertama Federico Fazio. Fazio? Kayak merek motor ya. Motor apa ya? Bek tengah asal Argentina berusia 37 tahun yang saat ini tanpa klub. Fazio ini adalah mantan bek tengah timnas Argentina di tahun 2011 silam. Klub terakhirnya adalah Salernitana di Italia. Nah, ini bek bukan kaleng-kaleng nih. Yang kedua ada Kevin Ceceri, bek asal Argentina berusia 28 tahun yang saat ini main di Liga Kanada. Nah, seperti biasa ya, PSIS itu tim yang paling duluan loh dirumorkan soal pemain asing. Tim yang paling banyak dirumorkan soal pemain asing. Tapi ujung-ujungnya yang dipilih yang Jong. Ya semoga ini nggak kejadian lagi ya di bursa transfer ini. Lalu ada Semen Padang yang kabarnya justru sudah deal nih dengan 2 pemain asing. Yang pertama kiper asal Iran, Rashid Mazen yang saat ini tanpa klub. Yang kedua adalah Gil Martin, striker asal Brazil berusia 33 tahun yang saat ini pun tanpa klub. Lalu yang dirumorkan masih ada nih, ada ex-striker PSIS Carlos Fortes yang kabarnya pun masih dalam tahap negosiasi dengan Semen Padang FC. Sisi lain, Pratama Arhan pun kabarnya semakin santer nih diisukan untuk gabung ke Semen Padang. Kemudian ada yang bernama Fabio Fortes, striker asal Portugal yang disebut kembarannya Carlos Fortes. Ini pun kabarnya diminati oleh beberapa klub di Liga 1, tapi belum jelas nih klub mana yang meminati oleh Fabio Fortes. Sebab agen Fabio Fortes di Indonesia, yakni Muli Munial, ini memang mengklarifikasi jika Fabio ini akan menuju salah satu tim di Liga 1. Petunjuknya tim itu adalah ada tim dari Kalimantan dan ada tim dari Jawa. Nah kalau dari Kalimantan kan udah ketebak nih, cuma ada 2 kan, Borneo dan Barito. Cuma kalau dari Jawa ini yang ribet nih, sebab ya hampir semua klub di Liga 1 itu berada di Jawa. Ya ditunggu aja kalau itu. Dari Persija ada pemain jebolan Real Madrid nih yang kabarnya tengah dibidik oleh Carlos Peña. Dia adalah Pedro Ruiz, striker jangkung bertinggi tubuh 198 cm asal Spanyol yang saat ini tanpa klub usai habis kontraknya di klub Marseille B di Liga Prancis. Dengan harga yang cukup murah, yakni 1,74 miliar rupiah dan usia yang masih sangat muda, yakni 24 tahun, disinyalir membuat Carlos Peña ini tuh tertarik memboyong mantan juniornya di timnas Spanyol ini. Nah kita akan tunggu aja apakah Pedro Ruiz ini akan jadi Spanyol kedua yang direkrut oleh Carlos Peña musim ini setelah sebelumnya ada Ramon Bueno. Lalu Persib gimana bang? Ada rumor pemain masuk nggak? Ada, kami udah pernah bahas kok. Ada Pato, tapi kami nggak bisa sebutin tuh Pato yang mana.
Pokoknya Pato yang ini tuh tengah diusahakan oleh manajemen Persib, tapi manajemen Persib pun nggak terlalu ngotot nih buat bisa ngedapatin si Pato ini. Sebab kalian udah tahu lah, udah dengar sendiri kemarin itu kan ada pihak petinggi Persib bilang duitnya itu akan difokuskan buat ngebangun training ground. Yang rencananya sih awal tahun depan Persib udah ngebangun yang namanya training ground. Jadi buat kami gini loh, gak terlalu berharap akan banyak pemain baru yang masuk ke Persib di bursa transfer ini. Ya kalau dirasa pemain itu bisa didapatkan, mudah didapatkan, ya Persib ambil. Tapi kalau memang pemain itu alot negosiasinya, ya mungkin Persib gak terlalu ngotot juga. Dari Persita Tangerang ada nama Rafael Bastos, striker asal Brazil berusia 31 tahun yang saat ini tanpa klub. Klub terakhirnya adalah Bahia Club di Liga Oman ya. Bastos ini diproyeksikan untuk menggantikan posisi Barbosa yang mengundurkan diri dari Persita. Untuk mengganti Marius Ogboe sendiri, pelatih Lefundes kabarnya akan coba merayu Junior Brandao yang saat ini tanpa klub. Sebab Junior Brandao kan pernah nih bersama Lefundes. Jadi untuk Persita ditunggu aja di bulan Desember nanti ya. Dari Madura United kemungkinan akan melepas dua pemain asingnya, yakni Noriki Akada dan Maxwell Casio. Ini pun persentasenya udah mulai tinggi nih untuk dilepas oleh Madura United. Sebab sudah ada dua pemain asing yang kabarnya tengah dibidik oleh Paulo Meneses. Salah satunya adalah pemain asal Portugal yang udah kami bahas kemarin ya, yakni Melvin Costa. Yang satu lagi posisinya adalah striker. Kabarnya sih striker asal Spanyol yang kami pun belum tahu nih siapa identitasnya. Nah, selain nama-nama tadi ada striker muda Arab Saudi juga nih, Omar Al Ruwaili nih, yang kabarnya pun tengah didekati oleh Paulo Meneses.